Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai penalaran logis dan tips untuk bisa menjawab soal tersebut dengan mudah. Simak ya. Nah, contoh soal yang pertama, semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki nomor induk mahasiswa. Mia seorang mahasiswa. Jadi, pilihannya A. Mia mungkin memiliki nomor induk mahasiswa. B. Belum tentu Mia memiliki nomor induk mahasiswa. C. Mia memiliki nomor induk mahasiswa. D. Mia tidak memiliki nomor induk mahasiswa. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, cara menganalisisnya begini. Di sini ada kata semua. Semua mahasiswa, semua kita misalkan dengan sebuah bulatan penuh, ini menandakan semua. Nah, semua ini yang di dalam lingkaran ini adalah mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kemudian semua mahasiswa yang memiliki nomor induk mahasiswa, berarti semua mahasiswa itu punya NIM. Nah, pertanyaannya, Mia seorang mahasiswa, berarti Mia itu masuk ke dalam lingkaran mahasiswa ini ya. Berarti pasti Mia memiliki NIM. Jadi jawabannya adalah yang C. Mia memiliki nomor induk mahasiswa. Soal berikutnya, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah A. John bukanlah pemain sepak bola yang tampan? B. John adalah pemain sepak bola yang tampan? C. Meskipun bukan berkebangsaan Italia, John pasti berwajah tampan. D. Mustahil John berwajah tampan. Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita analisis dulu semua pemain sepak bola. Berarti ini semua, misalnya kita kasih lingkaran, ini pemain sepak bola. Jadi yang di dalam lingkaran ini adalah pemain sepak bola kebangsaan Italia, gitu ya. Jadi pemain sepak bola berkebangsaan Italia. Nah, semua pemain sepak bola berkebangsaan Italia ini berwajah tampan, gitu. Nah, kemudian kalimat berikutnya, John adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Artinya John tidak masuk ke dalam lingkaran ya. John itu berarti kan di luar lingkaran. John. Berarti jawabannya adalah karena John tidak di dalam lingkaran, berarti ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Nah, soal berikutnya, sebagian pengrajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Anto seorang pengrajin tempe. Pilihannya, A. Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. B. Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik. C. Harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto. D. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. E. Harga kedelai naik atau tidak, Pak Anto tetap mengeluh. Nah, jawaban yang mungkin kita lihat di sini ada sebagian pengrajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Berarti ada pengrajin tempe yang mengeluhkan harga kedelai naik dan tidak mengeluhkan harga kedelai naik. Berarti ini pengrajin tempe. Pengrajin tempe dibagi dua. Mengeluh, dan tidak mengeluh. Kita singkat aja, tidak mengeluh. Nah, di sini kalimat berikutnya, Pak Anto seorang pengrajin tempe. Pak Anto itu di sini, ini Pak Anto. Nah, berarti yang memungkinkan jawabannya adalah Pak Anto mungkin ikut mengeluh
harga kedelai naik, karena pernyataan A dan B itu tidak bisa kita pastikan benar atau tidaknya. Pak Anto pasti mengeluh, belum tentu ya. Atau Pak Anto tidak mengeluh juga belum tentu gitu. Harga kedelai bukanlah keluhan Pak Anto, tidak mungkin ya, tidak masuk. Kemudian yang E juga harga kedelai naik atau tidak, Pak Anto tetap mengeluh juga tidak masuk ke kesimpulan. Jadi jawabannya adalah harga yang D ya. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Jadi kalau mungkin itu bisa iya, bisa tidak. Soal berikutnya, permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Permen X dibungkus dalam kemasan berwarna merah menyala. Menurut anak-anak, warna merah menyala sangatlah menarik. Nah, kesimpulannya bagaimana? Apakah A. Permen X kurang laris terjual di kalangan anak-anak? B. Permen X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa? C. Permen X laris terjual? D. Permen X laris terjual di kalangan anak-anak? Atau E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita analisis dulu. Kalimat yang pertama itu, permen yang dibungkus dalam kemasan menarik sangat laris terjual. Berarti menarik, maka laris terjual ya, laris terjual. Kemudian kalimat berikutnya, permen X dibungkus berwarna merah menyala. Permen X merah menyala. Kemudian kalimat berikutnya, menurut anak-anak warna merah menyala sangatlah menarik. Merah menyala itu menarik. Kata anak-anak. Di sini kan kata anak-anak, kita tulis ya, anak-anak. Nah, gimana kesimpulannya? Apakah A. Permen X kurang laris terjual di kalangan anak-anak? Tentu salah ya, karena yang menarik itu pasti laris terjual gitu. Kemudian yang A salah. Yang B, permen X tidak laku terjual di kalangan orang dewasa. Ini ada orang dewasa, dari soal tidak diungkit-ungkit orang dewasa, berarti yang B salah. Yang C, permen X laris terjual, mungkin aja kita cek yang D, permen X laris terjual di kalangan anak-anak. Iya betul, karena yang menarik itu laris terjual, tapi kata anak-anak, berarti yang paling tepat adalah yang D, begitu. Nah, contoh berikutnya, jika saya tidak punya tugas kuliah, maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Pilihannya A, saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. B, sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian. C, saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. D, saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. E, sebagai anak berbakti, meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Nah, yang harus diperhatikan di sini, ini ada pernyataan jika maka. Jadi, ternyata di silogisme ini ada bentuk P maka Q, itu dia ekuivalen atau sama dengan negasi P atau Q. Nah, kita lihat di sini, jika saya tidak punya tugas kuliah. Nah, saya tidak punya tugas kuliah ini adalah P. Maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Nah, saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar itu adalah Q. Jadi sebenarnya pernyataan ini akan mirip dengan ketika kita menulis saya punya tugas kuliah
atau saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Nah, berarti ini adalah kalimat pilihan ya. Nah, kita cek mana yang kalimatnya mempunyai makna sama dengan yang kita tulis ini. Kita lihat dari yang pertama, A. Saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti akan membantu ibu di pasar. Jadi kalau pernyataan dan dua-duanya kan dikerjakan, punya tugas kuliah, pasti membantu. Padahal dari soalnya tidak punya tugas kuliah, maka akan membantu. Berarti yang A ini pernyataannya salah. Kemudian kita ke B. Sekarang saya tidak punya tugas kuliah, jadi saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan di pakaian. Ini tidak relevan ya, padahal kalimatnya itu kan jadinya pilihan seharusnya. Kalau punya tugas atau membantu gitu. Punya tugas atau membantu. Jadi yang B ini juga salah. Kemudian yang C, saya sekarang ada di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Ini mungkin kita cek dulu. Kemudian yang D, saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Ini jadinya nggak relevan dengan soal. Kemudian yang E, sebagai anak berbakti meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Ini juga salah karena seharusnya membantunya ketika tidak ada tugas kuliah ya. Berarti yang E juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, sekian contoh-contoh dari penalaran logis, itu tips dan triksnya untuk mengerjakan soal penalaran logis dengan tepat. Terima kasih.